Oktober. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota-kota terbesar Israel dan disebut sebagai serangan terbesar sejak serangan awal tanggal 7 Oktober. Beberapa ledakan keras terdengar di area tersebut, namun belum ada laporan mengenai korban cedera atau kerusakan. Bersamaan dengan ledakan ini, Brigade Omar Al-Qassam sayap militer Hamas mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Peluncuran roket-roket tersebut bersamaan dengan sidang anggota parlemen Knesset di Yerusalem. Serangan membuat anggota parlemen sempat berlarian ke tempat perlindungan. Di media sosial, beredar rekaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama anggota parlemen Knesset berada di shelter menunggu kondisi aman. Israel mendapat pelajaran berharga dari serangan teror Hamas. Dalam pidatonya di Knesset, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah mulai belajar dari kegagalan yang menyebabkan infiltrasi mematikan Hamas tanggal 7 Oktober lalu. Alasan terjadinya bencana akan diselidiki dan kami sudah mulai menarik kesimpulan, kata Netanyahu tanggal 16 Oktober. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Minggu 15 Oktober 2023 malam. Keduanya bertemu setelah Iran memberikan ancaman kepada Israel jika tak segera menghentikan serangan di jalur Gaza. Pertemuan keduanya dibagikan oleh media pemerintah Iran di media sosial. Dalam video tersebut, Amir-Abdollahian dan Haniyeh saling menyapa dengan hangat. Keduanya tampak berpelukan dan tertawa. Pertemuan itu terjadi tepat seminggu setelah Hamas menyerang Israel. Dalam pertemuan tersebut, Amir-Abdollahian dan Haniyeh dilaporkan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Kerjasama yang disepakati yaitu untuk sepenuhnya mencapai tujuan Hamas dan rakyat Palestina. Amir-Abdollahian menyebut pembunuhan dan penculikan warga sipil dan tentara di Israel Selatan yang dilakukan Hamas sebagai tindakan yang mulia. Sebelumnya, Iran mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Tehran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan itu. Jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya buka suara terkait serangan kelompok Hamas terhadap Israel yang terjadi pada Sabtu, 7 Oktober 2023 lalu. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa aksi dan kebijakan dari Hamas tak mewakili masyarakat Palestina. Adapun hal itu diungkapkan Presiden Abbas saat berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut unggahan media Palestina, Wafa, Presiden Abbas menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil, yakni baik di sisi Israel maupun Hamas. Tak hanya itu, Presiden Abbas juga menyerukan pembebasan warga sipil serta tahanan dari kedua sisi. Kemudian, ia menegaskan penolakan kembali terhadap kekerasan, komitmen terhadap legitimasi internasional dan penandatanganan perjanjian perlawanan rakyat serta damai, serta tindakan politik sebagai jalan mencapai tujuan Palestina. Lebih lanjut, Mahmud Abbas juga menegaskan program serta kebijakan dari Organisasi Kebijakan Palestina, PLO, adalah satu-satunya yang mewakili rakyat Palestina. Presiden Abbas juga berterima kasih kepada Maduro atas posisinya dalam mendukung Palestina, serta hak rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka di tanah mereka.
Kemudian ia juga berterima kasih atas peran bertanggung jawab dan komitmen Venezuela kepada hukum internasional di forum internasional. Adapun diketahui, Maduro sendiri memutuskan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan agar tercapainya perdamaian serta keamanan di wilayah tersebut. Gaza sendiri saat ini tengah berada dalam bencana kemanusiaan setelah Israel memutus pasokan listrik dan air ke wilayah tersebut. Blokade yang sudah terjadi sejak tahun 2007 itu semakin ketat setelah Hamas melakukan serangan ke Israel. Terlebih, Israel kini memerintahkan warga Gaza di utara untuk evakuasi dan kabur ke selatan untuk menghindari serangan yang akan mereka lakukan. Serangan udara terdengar meraung-raung di Yerusalem dan Tel Aviv di kota besar Israel tanggal 16 Oktober. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota-kota terbesar Israel dan disebut sebagai serangan terbesar sejak serangan awal tanggal 7 Oktober. Beberapa ledakan keras terdengar di area tersebut, namun belum ada laporan mengenai korban cedera atau kerusakan. Bersamaan dengan ledakan ini, Brigade Omar Al-Qassam sayap militer Hamas mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Peluncuran roket-roket tersebut bersamaan dengan sidang anggota parlemen Knesset di Jerusalem. Serangan membuat anggota parlemen sempat berlarian ke tempat perlindungan. Di media sosial, beredar rekaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama anggota parlemen Knesset berada di shelter menunggu kondisi aman. Israel mendapat pelajaran berharga dari serangan teror Hamas. Dalam pidatonya di Knesset, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah mulai belajar dari kegagalan yang menyebabkan infiltrasi mematikan Hamas. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Minggu 15 Oktober 2023 malam. Keduanya bertemu setelah Iran memberikan ancaman kepada Israel jika tak segera menghentikan serangan di jalur Gaza. Pertemuan keduanya dibagikan oleh media pemerintah Iran di media sosial. Dalam video tersebut, Amir Abdullahian dan Haniyeh saling menyapa dengan hangat. Keduanya tampak berpelukan dan tertawa. Pertemuan itu terjadi tepat seminggu setelah Hamas menyerang Israel. Dalam pertemuan tersebut, Amir Abdullahian dan Haniyeh dilaporkan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Kerjasama yang disepakati yaitu untuk sepenuhnya mencapai tujuan Hamas dan rakyat Palestina. Amir Abdullahian menyebut pembunuhan dan penculikan warga sipil dan tentara di Israel Selatan yang dilakukan Hamas sebagai tindakan yang mulia. Sebelumnya, Iran mengultimatum Israel soal rencana serangan darat besar-besaran ke Gaza. Iran memperingatkan tak ada yang bisa menjamin kendali situasi di Israel jika Zionis tak menghentikan serangan itu. Jika entitas Zionis memutuskan untuk memasuki Gaza, para pemimpin perlawanan tak segan mengubahnya menjadi kuburan tentara pendudukan. Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya buka suara terkait serangan kelompok Hamas terhadap Israel yang terjadi pada Sabtu, 7 Oktober 2023 lalu. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa aksi dan kebijakan dari Hamas tak mewakili masyarakat Palestina. Adapun hal itu diungkapkan Presiden Abbas saat berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut unggahan media Palestina, Wafa, Presiden Abbas menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil, yakni baik di sisi Israel maupun Hamas. Tak hanya itu, Presiden Abbas juga menyerukan pembebasan warga sipil serta tahanan dari kedua sisi. Kemudian, ia menegaskan penolakan kembali terhadap kekerasan, komitmen terhadap legitimasi internasional dan penandatanganan perjanjian perlawanan rakyat serta damai, serta tindakan politik sebagai jalan mencapai tujuan Palestina. Lebih lanjut, Mahmud Abbas juga menegaskan program serta kebijakan dari Organisasi Kebijakan Palestina (PLO) adalah satu-satunya yang mewakili rakyat Palestina. Presiden Abbas juga berterima kasih kepada Maduro atas posisinya dalam mendukung Palestina, serta hak rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka di tanah mereka.
Kemudian ia juga berterima kasih atas peran bertanggung jawab dan komitmen Venezuela kepada hukum internasional di forum internasional. Adapun diketahui, Maduro sendiri memutuskan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan agar tercapainya perdamaian serta keamanan di wilayah tersebut. Gaza sendiri saat ini tengah berada dalam bencana kemanusiaan setelah Israel memutus pasokan listrik dan air ke wilayah tersebut. Blokade yang sudah terjadi sejak tahun 2007 itu semakin ketat setelah Hamas melakukan serangan ke Israel. Terlebih, Israel kini memerintahkan warga Gaza di utara untuk evakuasi dan kabur ke selatan untuk menghindari serangan. Menyerukan dunia agar bersatu untuk mengalahkan Hamas, Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok teror Hizbullah di Lebanon dan Iran. Hanan mengadili kami. 7 Oktober lalu, alasan terjadinya bencana akan diselidiki dan kami sudah mulai menarik kesimpulan, kata Netanyahu tanggal 16 Oktober. Israel akan terus maju dalam kampanyenya melawan Hamas, meski mereka mendapat kecaman internasional. Ini akan memakan waktu, membutuhkan penggunaan kekuatan yang besar. Jika dunia tidak menyukainya, biarkan saja. Bukan anak-anak dunia yang dibunuh, anak-anak kita yang dibunuh, kata Lapid kepada Niset saat sesi musim dingin dibuka. Pemimpin oposisi tersebut, yang mengatakan ia akan mendukung kabinet masa perang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berjanji bahwa Israel akan menyingkirkan Hamas karena tidak mungkin hidup berdampingan dengan kelompok teror. Berdebat mengenai perlunya mengubah realitas bagi warga Israel, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan Gaza, Lapid mengatakan bahwa tujuan kami bukanlah untuk mengakhiri perang dan kembali ke keadaan semula, tujuan kami adalah memenangkan perang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut, pemimpin oposisi mengatakan bahwa pejabat terpilih akan memulihkan kepercayaan masyarakat, yang terkikis setelah serangan mendadak Hamas terhadap Israel tanggal 7 Oktober. Tujuan kami adalah memulihkan kepercayaan antara lembaga ini, Niset, dan warga Israel, kata Lapid. הקטנטנים האלה שקמו בבוקר וראו שרוצחים להם את ההורים. כל אחד שיש בו נשמה צריך לעלות לפה ולהגיד. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kementerian Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik Israel-Gaza. China memberikan kritikan pedas soal serangan Israel ke Palestina pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, Israel menggunakan dalih pembelaan diri untuk melakukan penindasan kepada Palestina. Dilansir dari kontan.co.id, pernyataan tersebut disampaikan Wang melalui telepon kepada rekannya dari Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan. Menurut Wang Yi, serangan Israel di Gaza telah melampaui batas pembelaan diri. Oleh karena itu, China meminta pemerintah Israel untuk menghentikan hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza. Selain itu, Wang Yi meminta Israel untuk mendengarkan kritikan internasional dan juga Sekjen PBB yang meminta Israel untuk menghentikan hukuman kolektif kepada masyarakat Gaza. Diketahui kritikan tersebut merupakan sikap terkuat yang diungkapkan China mengenai konflik tersebut.
Sebagai informasi, sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 2.670 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Selain itu, sebanyak 9.600 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, sebagian besar merupakan anak-anak dan wanita di Gaza. Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Presiden Joe Biden menyebut pasukan Amerika Serikat tidak perlu dikerahkan ke Israel dalam melawan militan Hamas di Gaza. Pasalnya Israel, kata Biden, memiliki salah satu kekuatan tempur terbaik di negaranya.
Demikian disampaikan Joe Biden dalam wawancaranya pada Minggu 15 Oktober 2023. Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Israel dengan memberikan semua yang mereka butuhkan. Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Green Putih John Kirby. Dalam wawancaranya, Kirby mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki rencana atau niat untuk menempatkan pasukan di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hezbollah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hezbollah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hezbollah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali dan dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hezbollah pada Sabtu lalu. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا صاحب الزمان يا حيدر.
منظومة الباتريوت الإسرائيلية الساعة الثانية بعد منتصف الليل